Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang percaya takdir, apapun ujian yang dia hadapi, menjadi takdir itu ringan bagi dia, bukan berat, ringan. Ini dari mana takdir? Ini dari mana musibah? Dari Allah. Percayalah, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Tak mungkin datang satu ujian dari Allah untuk menyusahkan kita. Allah tidak suka menyusahkan hamba, Allah tidak suka membebani hamba. Tapi begitulah proses ujian, untuk meningkatkan derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Percaya. Dan saya belajar, apapun ujian yang saya hadapi, selalu ucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang saya dengar dari pengumuman masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan, gitu kan? Mana ucapan Alhamdulillah? Kenapa di Indonesia setiap ada musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lupa ucapkan Alhamdulillah. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ucapkan Alhamdulillah? Karena kata Alhamdulillah menunjukkan diri kita masih berkenan, bersedia memuji Allah walaupun lagi menghadapi musibah. Kalau kita bisa ucapkan Alhamdulillah di saat susah, itu menunjukkan tanda kekuatannya dan ketenangan iman. Beda sama orang ketika dapat musibah, dapat berita ada orang wafat, saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, langsung dia ngamuk, marah, protes. Ya, kenapa? Astagfirullah, aku ribut. Ini kan takdir. Kita harus belajar menerima takdir. Dengan kata Alhamdulillah, berarti kita setia berkata dalam ikhlas, ini darimu ya Allah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan berilah yang pengganti yang lebih baik. Menjadi kebiasaan. Istri saya telepon, anak lagi sakit panas, demam. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba telepon, listrik mati di rumah. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik saya bawa mobil, bocor banyak, harus dia telepon, tak bawa uang, ini bocor banyak. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau bisa belajar ucapkan Alhamdulillah di saat susah, akan jauh lebih indah dan nikmat di saat senang. Tapi sayang sekali kita bisa ucapkan Alhamdulillah di saat senang, tapi nampaknya belum bisa ucapkan Alhamdulillah di saat ditimpa musibah. Keluar dari masjid, dicuri motornya. Mana motorku? Hilang. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bisa ucapkan itu, istimewa itu. Istimewa. Beda sama orang pas keluar dari masjid, baru habis doa, habis zikir, habis istighfar, hilang motornya. Aduh, siapa ini? Mudah-mudahan hancur dia, celaka dia, sampai 7 keturunan. Itu doanya luar biasa.
Pernah satu kejadian, nanti Bapak Ibu kalau berkenan lihat ceritanya di YouTube, berita. Sekarang mungkin sudah 5 tahun. Waktu kehilangan mobil saya. Pernah nggak dengar? Ya, bukan di YouTube ada hilang mobil Innova. Karena di Sun ada CCTV. Habis salat subuh saya keluar, hilang mobilnya. Saya tak nyangka curi. Nanti Bapak Ibu kalau berkenan buka di channel YouTube kami, channel Syekh Jabir. Nanti kalau sudah buka YouTube, mohon sekalian subscribe. Pas saya keluar, mobil dah ada. Saya berbaik sangka, tak nyangka mobilnya dicuri. Mungkin adik saya atau supir yayasan atau apa, dan petugas dari dalam kantor yayasan dia datang, dia bilang, saya lihat di layar TV, karena ada kamera CCTV, mobilnya dicuri. Sampai saya lihat di kamera di layar, tukang satpam penjaga ada di depan mobil tapi tidur. Sampai ada 4 orang datang bongkar mobilnya, hidupkan mesinnya, bawa lari, tapi satpam tidak bergerak. Tidurnya luar biasa, khusyuk. Begitu dia terbangun kaget, mobil tidak ada, dia datang minta maaf. Saya bilang, buat apa minta maaf? Ini kan takdir, kamu tidak ada urusan. Beda ketika kita marah, pasti apa yang terucap sebabnya marah, banyak yang membawa kata-kata yang tidak baik. Ya, kamu ketiduran, tak faham, sampai mobilnya hilang, aku dipecat, pulang, tak usah kerja di sini. Itu kan namanya marah. Makanya kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Tunda keputusan nanti kalau sudah tenang. Di saat marah, jangan ambil keputusan, pasti bakal nyesal nanti. Saya sudah meyakinkan mobil itu sudah dicuri. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala di hadapan musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik. Sampai saya berdoa sambil melihat 4 orang curi. Ya Allah, kalau yang mencuri mobil saya ternyata sedang susah, lagi galau, punya masalah keluarga, dan dia sangat-sangat membutuhkan. Ya Allah, jadikan mobil saya ikhlas, bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Tapi ya Allah, seandainya maling ini dia tidak butuh mobil itu dan tidak dalam keadaan susah, tapi dia maling istiqomah. Ya Allah, jadikan pencurian ini yang terakhir dan bukakanlah pintu taubat dan ampunilah dosa. Itu doa saya. Beberapa hari kemudian saya dapat menerima telepon dari Metro Jaya, disampaikan ditahan, ditangkap orang. Dan sesuai laporan polisi, pencuri ini 4 orang dan mereka cukup banyak, hampir 10 orang, dan berhasil mencuri lebih dari 35 mobil. Ternyata maling istiqomah. Begitu selesai, saya berhadapan, ditanya sama polisi, mobilnya kemana? Kamu tahu ini kamu bisa Al-Jabir? Mobilnya di mana? Saya jual, Pak. Terus uangnya saya sedekahin. Kenapa kamu sedekahin? Begitu saya lihat di berita itu mobil Syekh Jabir, saya tidak enak, malu saya pakai. Karena saya sedekahin. Subhanallah, malik tapi saleh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya ucapkan salam.
Tapi sebelum saya mendapatkan berita ditangkap orangnya dan ditemukan mobilnya, di dalam menunggu proses, subhanallah, saya mendapatkan berganti. Yang hilang mobil Innova, tapi saya dapat 2 mobil diganti, BRV, Honda BRV sama Honda CRV. Subhanallah, mewah lagi. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan yakini kita hidup. Kalau kita percaya itu semua hidup kita bersama Allah, jangan khawatir. Walaupun anda menghadapi kesulitan dan kesusahan, yakini ujian datang dari Allah, dan Allah tidak mungkin membuat hamba menderita. Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman Rahim. Ujian ini hanya untuk menyucikan kita, membersihkan kita, mengampuni dosa kita, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal ujian nampaknya buruk, tapi ingat, hakikat keburukan yang kita lihat, ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran yang Allah ingin hantar